Merkuri, sahabat, dan di siang hari ini ya, di Selasa 29 Oktober ini yang masih di suasana Sumpah Pemuda, kita ada perbincangan bersama dengan BK3S ya, terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema peningkatan kapasitas dalam tanggap kebencanaan pada pemuda disabilitas untuk membangun masyarakat inklusif. Sudah hadir di studio seperti biasa kalau BK3S ini harus bersama dengan ibu kita. Ibu Pinky Saptandari, apa kabar Bu? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah sudah menyempatkan untuk hadir dan sehat terus ya Bu dengan kegiatan sebagai Ketua BK3S Provinsi Jawa Timur. Betul, dan sebagai dosen juga, nanti kuliah sampai maghrib. Ini juga hadir bersama dengan sama-sama dosen. Ada Mas Biandro, dosen antropologi FISIP UNER. Apa kabar Mas? Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol santai saja ya, supaya lebih nyaman lagi ya, supaya Tio juga nggak gugup ya Tio ya. Ada Tio, mahasiswa disabilitas dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Iya, Surabaya. Ya, UMS berarti ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan peningkatan kapasitas dalam tanggap kebencanaan pada pemuda disabilitas, ini kan kalau jangankan pemuda disabilitas, kalau bicara tentang tanggap kebencanaan itu kan juga belum banyak gitu ya yang tanggap dan paham. Kalau menurut kita ke Mas Biandro terlebih dahulu, seperti apa kondisinya? Karena kan dengan kondisi kebencanaan di Indonesia, ada gempa bumi, itu yang untuk alam ya, banjir, tanah longsor, banjir bandang. Kemudian untuk yang perkotaan, tadi kita bahas kebakaran. Ini kan belum banyak tahu apa sih yang nanti akan kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti itu, kan belum banyak yang paham dan tahu. Taunya kita adalah panik duluan Mas. Seperti apa Mas Biandro melihatnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau dari segi kondisi ya, terutama kondisi geografis di Indonesia seperti itu ya, kita memang ada berada di wilayah Ring of Fire ya Bu ya, yang mana itu sangat berpotensi terjadi bencana dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara mengenai bencana alam. Kemudian kalau di lingkungan perkotaan mungkin ya, cukup juga sering terjadi bencana-bencana yang diakibatkan oleh human error dan lain-lain. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti itu, Mbak, kita perlu bersiap. Artinya semua orang atau setiap individu yang ada di masyarakat itu perlu bersiap. Nah, bersiap itu seperti apa? Dengan cara salah satunya dengan peningkatan kapasitas. Nah, kalau kita berbicara mengenai masyarakat ya, masyarakat ini kan atau individu itu kan banyak. Ya. Salah satunya teman kita, Mas Theo, ini kan memiliki perbedaan ya dengan kita, yang mana itu perlu didukung untuk bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan tanggap bencana dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu hal yang mendukung terkait dengan bagaimana terjadinya inklusivitas. Nah, tentu saja kalau di dunia pendidikan juga sekarang semua sudah berbasis dengan inklusivitas, dan kita perlu mendukung hal tersebut. Nah, oleh karena itu ya, kemarin Departemen Antropologi juga mengadakan workshop atau peningkatan kapasitas khusus untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau difabel ya, yang mana ini saya rasa sangat penting karena mereka sebenarnya itu juga mampu ya, Bu Pinky ya, mampu dan memiliki kapasitas untuk bisa siap dalam menghadapi bencana, dan bukan hanya kita saja yang yang siap ini, tapi teman-teman kita juga perlu disiapkan gitu disiapkan seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Karena kan kalau bicara tentang teman-teman disabilitas ini kan banyak gitu ya. Kita ada tunanetra, kemudian teman-teman tunarungu, kemudian daksa dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan itu kan juga masing-masing. Kalau teman-teman yang tunarungu, mereka tidak akan bisa melihat mungkin peringatan apa itu, mereka juga tidak akan bisa mendengar hal tersebut. Nah, kalau dari teman-teman antropologi UNER, apa yang bisa dilakukan di masing-masing teman-teman disabilitas ini dalam workshop tersebut? Kemarin ya, ketika workshop ya, saya rasa
kegiatannya cukup lancar. Seperti contoh teman-teman kemarin yang tunarungu juga memiliki pendamping. Sebenarnya mereka memiliki pendamping yang mana itu bisa sangat membantu untuk menjembatani bagaimana informasi materi yang diberikan itu bisa tersampaikan. Nah kemudian juga teman-teman difabel yang lain itu juga ada yang membantu untuk menjembatani itu, dan saya rasa tidak ada suatu hal yang sulit ya Bu Pinky, asalkan kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk membantu teman-teman kita yang difabel ini untuk bisa memiliki sikap tanggap bencana dan lain-lain. Nah itu saya rasa itu semua bisa dilakukan. Nah itu sebuah workshop yang tentunya sangat bermanfaat ya Bu Pinky. Nah ini bisa dilakukan di perkotaan. Bagaimana dengan yang berada di Jawa Timurnya juga Jawa Timur saja? Sangat itu kan luas ya. sangat luas gitu. Dan juga kabupaten kota itu kan juga sangat membutuhkan dengan kondisi geografis kita yang tadi disebutkan oleh Mas Biandro. Kalau menurut Bu Pinky apa ini yang akan bisa dilakukan teman-teman BK3S mungkin untuk memberikan workshop sampai ke daerah-daerah karena teman-teman disabilitas juga sangat membutuhkan ini, Bu. Betul, jadi kita merasa bahwa teman-teman disabilitas ini apakah dia dalam usia muda sampai dengan tua itu memang seringkali terpinggirkan ya, termarginalkan, terlupakan, ada dan tiada gitu ya. Nah oleh sebab itu ketika Departemen Antropologi FISIP UNER mengadakan pengabdian masyarakat yang mengangkat tentang peningkatan kapasitas disabilitas dalam tanggap bencana, maka ini disambut baik oleh BK3S ya, karena apa? Kami punya dampingan banyak yang bermacam-macam, mulai dari tunadaksa, tunarungu, tunagrahita dan lain-lainnya, termasuk anak-anak Down syndrome kemarin juga ikut serta ya, tentu dengan pendamping dari orang tuanya mereka ya. Nah ini dari situ kita bisa memang merasakan bahwa sudah saatnya untuk melakukan ini secara berkesinambungan dengan konsepnya harus spesifik karena untuk masing-masing disabilitas itu kan berbeda tadi ya. Jadi perlu kita melibatkan khusus kegiatan yang hanya untuk teman-teman netra atau teman-teman yang tunarungu atau tuli atau dengan anak-anak yang Down syndrome, autis dan lain-lain itu harus tersendiri. Kenapa demikian? Karena kebutuhan mereka berbeda ya. Keterbatasannya juga berbeda. Jadi kalau kita buat generalis itu khawatirnya seperti yang kemarin memang harus ada pendamping, harus ada yang menceritakan kembali kepada mereka gitu ya. Tapi setidaknya sebagai awalan itu sudah sangat bagus karena kan kampus selama ini masih agak kurang memberi perhatian pada semangatnya inklusi sudah ada, tetapi semangat untuk menjangkau mereka-mereka yang termarginalkan termasuk Mas Tio dan kawan-kawan ini kan masih sangat kurang gitu ya. Nah tentu ini awalan yang baik, nantinya harus seperti yang tadi Mbak Yanti sampaikan, harus ada kegiatan lanjutan, apakah dengan mereka yang disabilitasnya khusus atau juga menjangkau ke daerah-daerah tadi kabupaten kota yang jauh dari perkotaan. Betul. Misalnya kita tahu teman-teman di Lumajang itu kan sangat rentan erupsi gitu ya. Lalu bagaimana mereka ini? Nah, kalau di Jawa Timur kita sudah membentuk Divagana, disabilitas tahap bencana, tanggap bencana. Di Jogja juga sudah ada, bahkan mereka terlebih dahulu karena Gunung Merapi kan waktu itu. Jadi triggernya terbentuk karena memang mereka ngalami langsung, maka membentuk Divagana DIY. Nah Divagana Jawa Timur itu lebih kepada preventif, promotif gitu ya. Bagaimana memitigasi, mengajak teman-teman yang sesamanya Mas Tio ini untuk tanggap. Nah, kenapa kami dalam kesempatan pengabdiannya antropologi kemarin itu mengajak yang muda? Karena kami menganggap bahwa mereka lah yang harus tahu lebih dulu. Betul. Yang kedua, mereka ini kan melek IT. Ya. Jadi kepahaman mereka tentang
IT ini bisa menjadi sarana untuk mengedukasi teman-temannya, baik sesama disabilitas maupun yang non disabilitas. Jadi inilah strategi kenapa kita mulai dari anak muda yang mengalami keberbedaan kebutuhan khusus, supaya mereka bisa menjangkau teman-temannya karena bahasanya, cara menyampaikannya, strateginya mereka yang tahu gitu ya. Jadi kita tentu bersama dengan Dinas Sosial, BNPB, Tagana Jawa Timur itu siap untuk membantu kelanjutan dari Lokakarya kemarin, karena mereka juga ada permohonan untuk jangan teori aja. Ya, kita juga butuh prakteknya gitu ya. Simulasinya seperti apa kalau ada benar-benar bencana harus bagaimana. Kalau ada api yang besar harus bagaimana. Panik dulu nggak? Ya. Kalau panik itu ternyata kan menimbulkan masalah baru gitu ya. Yang tadinya mungkin bisa diatasi tapi menjadi meluas karena salah di dalam penanganan, panik, bukannya tambah apinya mengecil tapi malah membesar, mereka kehilangan oksigen gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu yang memang harus diajarkan, dan nampaknya Dinsos dan yang lain-lainnya siap untuk meneruskan ya Mas Biandro untuk tindak lanjut, dan teman-teman ini nanti akan kami libatkan lagi supaya mereka juga tidak hanya dapat teorinya tapi juga dapat prakteknya, bahkan mungkin mereka bisa yang berbakat atau senang untuk dapur umum ya bisa juga untuk mempraktekkan kemampuannya mengelola dapur umum, karena saat kebencanaan kan ada kemungkinan harus mengungsi baik hunian yang sementara atau tetap. Nah itu membutuhkan dapur umum, dan teman-teman yang berbakat di bidang itu ya, yang senang jadi master chef misalnya bisa aplikasikan kemampuannya, passionnya untuk bisa membantu dalam bentuk seperti itu. Mereka juga merasa dilibatkan gitu ya dalam kondisi yang serba kekurangan tersebut gitu ya. Jadi kan ada rasa saya meskipun dengan kondisi ini ternyata saya juga bisa berkontribusi. Ya, itu kan mereka juga harus jadi objek, mereka tuh objek tapi subjek juga. Ya betul, itu yang harus dilibatkan gitu ya, sesuai dengan kemampuan tentunya ya Bu Pinky. Betul. Nanti bisa didengar dari Mas Tio. Ya, sekarang kita ke Mas Tio. Nah, Mas Tio sebagai mahasiswa disabilitas berkaitan dengan tadi yang dikatakan tanggap kebencanaan. Kalau Tio sendiri melihat seperti apa dengan kondisi Tio, kemudian kalau ada bencana apa sih yang harus saya lakukan, itu yang jadi pertanyaan ya Tio. Kalau menurut Tio gimana? Bu. Kayak apa ya Bu ya? Kayak kurang informasi tentang disabilitas gitu Bu. Kayak jauh dari kayak nggak tahu aku harus ngapain kalau ada bencana gitu ya. Kayak nggak ada caranya buat ngapain gitu. Tidak ada, ya hanya orang tua yang sepengetahuan orang tua aja, yang dasar-dasar gitu aja. Sepengetahuan dan sepengalaman orang tua gitu ya. Sepengetahuan dan sepengalaman orang tua hanya itu yang dilakukan. Sedangkan Tio juga pengennya adalah bisa terlibat gitu ya. Kalau ada bencana saya harus ngapain, jadi tidak harus menunggu gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bencana, juga kebakaran itu juga suatu bencana. Apalagi di kota itu gedungnya tinggi-tinggi ya Tio ya. Jadi apa yang harus saya lakukan padahal saya berkursi roda gitu ya. Kalau di lingkungan, karena Tio kan juga berkuliah gitu kan dengan banyak teman, lingkungan Tio seperti apa? Kalau bicara tentang solidaritas ya, kita bicara juga itu. Seperti apa Tio? Solidaritas itu kalau di lingkungan umum itu kayak apa ya? Kurang juga. Kayak kurang separuh dari orang yang ngelihat orang disabilitas tuh pingin ditolong, hati nuraninya itu kayak kurang gitu. Masih abai gitu ya, masih ada yang abai gitu ya.
terlihat orang disabilitas tuh kayak nggak bisa apa-apa kayak gitu. Kayak nggak apa anak disabilitas kayak ya itu aja. Cuma Paling nggak bisa Iya. gitu ya. Padahal sama saja kalau diberi kesempatan ya Tio ya. Iya. Buktinya Tio juga ini seorang mahasiswa jurusan psikologi ya. Iya. Kenapa pilih jurusan psikologi? Karena Tio lihat saat ini nih kayak orang itu sering kayak bunuh diri gitu. Kayak broken home sama orang tuanya. Broken home sama broken heart ya. Iya. Putus cinta terus bunuh diri. Oh gitu. Jadi mentalnya strawberry gitu ya. Bagus di luar gitu ya, tapi rapuh gitu ya. Iya. Ya. Nah itu Dia jadi semester berapa? ilmunya Tio jadi berguna maksudnya Iya. gitu ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada bencana dia bisa Bu untuk ngasih saya pendampingan sama anak-anak di Iya, daerah trauma bencana. healing, Iya, trauma trauma healing. healing gitu ya Tio ya. Iya, Bu. Ya itu kan bisa berpartisipasi teman-teman dari disabilitas ini bisa masuk di Vagana gitu ya. Apa yang mereka kemampuan yang mereka punya mereka bisa dilibatkan kok. Tidak hanya mereka membutuhkan bantuan saja gitu ya Tio ya. Iya, Bu. Pengen Dibantu berkontribusi. dan membantu. Nah, itu ya. Nah, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan Anda bisa sharing ataupun juga ngobrol di perbincangan kita kali ini ya di peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema peningkatan kapasitas dalam tanggap kebencanaan pada pemuda disabilitas untuk membangun masyarakat inklusif. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat, di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 08173096. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan kita di siang kali ini bersama dengan BK3S ya. Ada Ibu Pinky Saptandari, beliau Ketua BK3S Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Mas Biandro, dosen antropologi FISIP UNER, dan ada Tio, mahasiswa disabilitas dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tadi di jeda iklan ada perbincangan menarik yang pengen kita bawa ke on air juga. Kita bicara tadi sudah dilakukan untuk teman-teman disabilitas berkaitan dengan peningkatan kapasitas dalam tanggap kebencanaan. Teman-teman disabilitas sudah diberikan workshop gitu ya, ada pendampingnya. Nah, akan lebih baik lagi mungkin ya teman-teman yang non disabilitas ini supaya bisa meningkatkan empati. Apa? Karena itu juga butuh kan supaya teman-teman disabilitas ini nyaman saat ada bencana, kemudian juga mereka teman-teman yang non ini bisa membantu dengan baik, karena kan kadang kita tidak pernah tahu apa nih yang harus saya lakukan kalau ada bencana. salah. Ya, takut salah, jangan sampai nanti salah dalam menggendong atau salah dalam membantu, kan ada trik-triknya tersendiri. Kalau untuk antropologi UNER akankah juga akan melakukan itu supaya nyambung nih empati yang non disabilitas untuk teman-teman disabilitas? Seperti apa? Oke, saya mungkin akan menjawabnya dari perspektif antropologi ya Mbak ya. Kalau di ilmu antropologi itu kita umumnya membiasakan mahasiswa itu bagaimana dia bisa menjadi satu dengan masyarakat. Ya. Bagaimana dia memiliki rasa kebersamaan dengan masyarakat. Dengan cara mereka turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat dan lain-lain. Nah, di situ ada yang namanya proses membangun rapport atau membangun trust antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa merasakan rasa yang dirasakan oleh individu lain dengan dan sebaliknya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk membangun bagaimana empati itu terbangun dan lain-lain ya, saya rasa dengan membentuk relawan terkait dengan tanggap bencana yang dilakukan oleh teman-teman difabel ya, dari teman-teman kita yang lain ya, itu saya rasa salah satu cara yang paling efektif untuk bagaimana membangun rasa empati antara satu dengan yang lain. Jadi ya selama ini dari kegiatan terakhir kemarin yang peningkatan kapasitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Departemen Antropologi, itu sekarang kita sudah mulai membangun bagaimana terutama dari mahasiswa antropologi sendiri ya, itu bagaimana kita memberikan respon terhadap teman-teman kita yang difabel untuk bisa kita membangun trust itu tadi, membangun rasa empati, bagaimana rasa
yang dialami oleh mereka kalau misalkan kalian merasakan seperti itu. Iya, iya. Itu kalau dari saya, Mbak. Itu sudah dilakukan khusus untuk mahasiswa antropologi. Dah setiap kampus ini kan sudah banyak juga, tapi kita tidak bicara kampus juga ya, tapi sekolah SMA, sekolah-sekolah yang lain itu kan juga sebenarnya butuh untuk bisa meningkatkan empati di era sekarang yang digitalisasi gitu ya. Itu apakah ini nantinya bisa sih apakah bisa dimasukkan pada kurikulum kalau kita bicara kebencanaan, kemudian empati itu kan tidak masuk ya. Tapi kalau ini sebenarnya bisa nggak sih tanggap bencana, kemudian empati ini masuk dalam kurikulum untuk bisa meningkatkan paling tidak kapasitas ataupun juga keempatian dari masyarakat atau teman-teman generasi muda ini, Mas Biandro? Saya rasa sangat bisa ya Bu Pinky ya. Jadi untuk memasukkan terkait dengan membangun empati dan lain-lain terkait dengan difabel dalam kurikulum itu sangat bisa. Tapi tentu saja ini perlu dilakukan dari dukungan dari berbagai pihak ya Mbak ya. Tidak hanya saja dari universitas atau dari sekolah-sekolah. Kalau dari universitas atau sekolah-sekolah sekarang itu kan bilangnya berbasis inklusivitas dan lain-lain, tetapi eksekusinya Bu. Betul. Eksekusinya itu yang memang terkadang sekarang ini masih jauh dan lain-lain. Nah, tentu tadi saya sudah sebutkan kita perlu dukungan dari berbagai pihak ya, baik dari institusi pendidikan itu sendiri, kemudian institusi-institusi lain yang berkaitan, seperti contoh kemarin ketika Departemen Antropologi mengadakan kegiatan Pengmas atau pengabdian masyarakat, kita juga ikut menggandeng institusi-institusi lain yang memiliki kapasitas di bidang tersebut, seperti contoh Dinas Sosial, kemudian dari Bu Pinky BK3S, kemudian ada juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dari sinilah nanti kita sebagai stakeholder gitu ya Bu Pinky, itu bisa nanti merumuskan bagaimana kebijakan atau bahkan nanti masuk ke dalam ranah kurikulum terbaik untuk bisa mengakomodasi teman-teman kita yang difabel ini, gitu Mbak. Nah, sejauh ini Bu Pinky ya, ini kan sebenarnya hal yang sebenarnya bisa, tapi kan butuh semua pihak untuk berkontribusi. Kenapa belum ya Bu ya? Kan bisa, tapi kenapa belum ya Bu? Ya itu karena diskursus atau wacana homogenitas, normalitas itu masih mewarnai kebijakan dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi orang selalu berpikir tentang normal tidak normal. Lalu kemudian menganggap bahwa kebutuhan orang itu homogen, padahal kan tidak, ya kan? Kita yang tidak berkebutuhan khusus saja nggak bisa dihomogenkan gitu. Kebutuhan Yanti, kebutuhan saya, kebutuhannya Tio kan berbeda-beda. Jadi itulah sebabnya mereka sering terlupakan karena wacana diskursus dalam kebijakan program pembangunan ini selalu berkata tentang hal yang sifatnya normalnya, biasanya gitu ya. Jadi nah yang mereka ini akhirnya terpinggirkan. Jadi semangat inklusi sebagaimana hal yang diwacanakan dalam target pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu kan harus tidak hanya wacana ya Mas, harus diimplementasikan. Nah, dalam antropologi pendidikan misalnya pendidikan inklusi dimasukkan juga. Di dalam mata kuliah etika kepribadian juga kebetulan saya mengajar, saya juga memasukkan tugas akhirnya itu adalah untuk mereka melakukan sesuatu untuk teman-teman disabilitas gitu ya. Apakah itu nanti seperti promo bagaimana jangan memberikan bullying, pelabelan gitu ya kepada mereka, karena mereka itu juga seperti semangat yang ada pada teman-teman anak-anak Down syndrome itu, kami ada, kami bisa gitu. Artinya bahwa mereka itu punya kebiasaan yang sama tapi berbeda. Betul. Gitu ya. Different ability. Betul, different ability, dan mereka misalnya melukis pakai kaki. Tapi lukisannya mungkin lebih bagus daripada lukisan saya. Itu kan. Soalnya hanya berbeda gitu. Jadi inilah semangat itu harus ditularkan dalam dunia pendidikan. Saya setuju, Mbak. Jadi pengmas seperti ini harus lebih banyak diperluas. Saya juga akan menyampaikan kepada
rektor bahwa sudah saatnya UNER yang punya fakultas kedokteran, psikologi, FISIP dan sebagainya ini harus tampil terdepan di dalam membangun masyarakat inklusi. Arti termasuk kepedulian pada teman-teman disabilitas dengan berbagai cara gitu ya. Apakah tadi dengan peningkatan kapasitas dari mereka, tapi sebaliknya juga mengajarkan mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang tanggap juga terhadap kebutuhan teman-teman difabel, ya kan? Jadi kalau ada temannya yang kuliah itu berkebutuhan khusus, di mana kebetulan tidak ada lift, harus bagaimana misalnya begitu ya. Lalu cara ngangkat yang benar, cara menggandeng yang benar, itu semua ada caranya. Nah kalau itu tidak dipelajari, niatnya baik tapi nanti berbuah masalah. Nah, gitu, betul. Gitu. Jadi itu yang saya kira penting, tidak jadi dua belah pihak ya. Teman-teman disabilitas kita tingkatkan kapasitasnya supaya mereka tidak tertinggal, tidak terpinggirkan, hak-haknya terpenuhi. Tapi di satu sisi masyarakat yang mengaku atau dikategorikan bukan disabilitas juga harus diberi keterampilan, wawasan tentang bagaimana menghadapi, membantu teman-teman seperti Mas Tio dan kawan-kawan ya. Jangan stigma, jangan memberi pelabelan negatif, lalu cara membantu yang benar gitu ya. Ucapan saja harus ada yang jangan diucapkan ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan itu harus dipelajari gitu ya. Karena kadang-kadang dengan era medsos ini kan orang bisa ngomong apa saja, melakukan apa saja, tapi nanti kalau ada masalah baru menyesal, baru minta maaf. Jadi pelajaran-pelajaran seperti budi pekerti ya, betul, yang harus kita terapkan tidak hanya untuk keluarga, tapi juga masyarakat ini kan keluarga besar kita ya. Kampus juga keluarga besar kita. Jadi bagaimana kita melindungi teman kita, menjadi kawan yang baik, sahabat untuk Mas Tio dan kawan-kawan, itu harus dilakukan. Dan mereka ini sangat sensitif loh, tahu mana yang tulus dan tidak, gitu kan? Gitu. Jadi mereka akan tahu gitu ya. Jadi kalau mereka itu dijadikan objek, jadikan bahan candaan, mereka ngerti ya. Sebagian bisa menganggap itu sebagai lelucon, tapi ya kadang-kadang sakit juga ya. Tetap ya masih ada ya manusia juga ya gitu ya. Pengalaman itu mungkin bisa dibagikan oleh Mas Tio dan kawan-kawan kepada yang non disabilitas, supaya belajar empati, belajar untuk menerapkan inklusi dalam arti sebenarnya, bukan hanya kami inklusi, tapi prakteknya ya itu kan hanya jargon saja, jangan sampai seperti itu ya. Nah Tio sebagai mahasiswa disabilitas ya, setiap harinya atau kesehariannya, karena kan pasti ada berpindah kelas saat berkuliah, itu pasti ada kesusahan. Nah seperti apa Tio menyikapi, atau memang ada kok teman yang bantu tapi ya hanya beberapa, atau seperti apa pengalaman Tio, boleh di-share? Iya benar, ada beberapa teman-teman yang satu kelas itu ada yang cuek, misalnya ya jalan sendiri, kan pakai kursi roda, ngayuh sendiri. Ada lagi yang kasihan gini, empatinya ada. Ada yang kayak gitu, ada yang ini. Tapi kalau perpindahan kelas itu, kalau ya Tio bisa jalan sendiri, tapi teman-teman itu ada yang kasihan gitu. Ya udah yuk sini tak dorong, gitu. Biar kalau enggak ada ya, kalau nggak ada temennya ya dorong sendiri pernah. Kalau lebih sering yang dibantu, tapi bantunya itu ya cuma orang-orang itu aja. Tio nggak berusaha untuk bantuin dong atau gimana? Apakah masih ada rasa sungkan untuk minta bantuan ke teman-teman yang atau gimana? Ya sungkan sih ada, tapi Tio kayak ngeliat gitu loh, kayak
empatinya itu ada apa enggak sih dengan anak Oh ya, disabilitas. kepekaan teman-teman Terus, gitu ya. iya, terus coba Tio jalan-jalan sendiri keluar dari kelas. Ada yang nanya enggak? Oh, Kayak gitu. ngetes gitu. Ngetes. Tapi ya kalau enggak ada ya enggak apa-apa sih. Oh, oke. Bisa jalan sendiri. Sebisanya kayak mandiri kalau Tio gitu, kayak apa? Kalau misalnya nggak ada yang bantu itu tadi, Tio bisa jalan sendiri ke kelas. Kalau misalnya kelasnya Beda lantai. jauh, beda lantai. Kalau liftnya penuh, ada yang gendong gitu. Oh, oke. Kayak gendong lewat tangga gitu. Pengennya Tio seperti apa sih? Ya kan boleh ya, keinginan dari teman-teman disabilitas terutama Tio, lingkungan yang nyaman untuk saya itu yang seperti apa? Lingkungan untuk Tio itu kayak lebih akses lagi, kayak Accessible untuk iya, teman-teman gitu ya. meskipun liftnya penuh, ya kayak ada bidang miring gitu, Oh, oke. supaya tidak, iya, Supaya bisa mandiri gitu ya. ya supaya tidak menyusahkan kayak gitu. Kita kayak anak disabilitas ini menurutnya Tio ini Mhm. kayak kita ini kayak Jangan jadi beban. iya, jangan jadi beban, kayak pengen mandiri kayak gitu loh. Nggak pindah kelas, turun bawah, naik, liftnya penuh, digendong. Itu juga kayak nggak enak gitu. Iya, iya, iya. Kayak apa? Kalau aksesibel kan bisa didorong sekursi rodanya gitu. Gitu sih. Jadi pengennya adalah lebih accessible ya untuk semua hal, fasilitas. Iya. Balik lagi gitu ya. Fasilitas. Bicara fasilitas juga ini akan juga memudahkan saat adanya sesuatu hal yang Iya, tidak diinginkan, yaitu kebencanaan dan apa itu juga yang masih menjadi PR ya, Bu Pinky dan Mas Pia gimana? Betul. Jadi apa yang disampaikan Mas Tio ini sebetulnya dari pengalaman saya mendampingi teman-teman nya Mas Tio dan kawan-kawan ini, mereka itu tidak mau dikasihani. Betul. Yang kedua, mereka maunya mandiri. Iya, ya. benar. Nah, untuk itu yang dibutuhkan bukan bantuan orang, tapi accessible tadi. Ya. Bagaimana kamar mandi yang betul-betul misalnya untuk mereka kursi roda bisa masuk, ada pegangannya, Betul. gitu ya. Itu hal-hal yang sebetulnya prinsip gitu ya, yang harus ada pada tempat-tempat yang seperti kampus, kantor dan lain-lain, sehingga mereka itu tidak tergantung kepada orang lain, ya. Yang kalaupun terpaksa itu ya karena kondisi sesuatu hal, jadi jangan itu kemudian menjadi ya sudahlah diangkat aja gitu ya, tapi berarti belum ramah, tempat itu belum ramah terhadap disabilitas. Jadi itu sebetulnya yang harus dipenuhi, apakah kantor pemerintah, apakah tempat umum, tempat bermain, tempat wisata ya, semuanya harus accessible ya untuk siapa aja. Dan ke depan Mbak, dengan jumlah lansia yang semakin banyak, lansia ini sebetulnya sama Betul. dengan teman-temannya Mas Tio ini, karena kursi roda juga, Iya. gitu ya. Mereka Betul. juga butuh fasilitas yang juga seperti fasilitasnya kaum difabel. Jadi makin banyak meningkatnya umur harapan hidup, ya berarti kedepannya pemerintah kabupaten, kota, provinsi, nasional harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk aksesibilitas itu bagi mereka yang berkebutuhan khusus, termasuk lansia, itu dimanapun, di bandara, di stasiun, karena kalau tidak ya akan menyulitkan mereka sendiri, menyulitkan petugas, ya kan? Jadi kayak di Taiwan itu ketika kereta apinya itu tidak bisa langsung ketika ada kursi roda baru masuk di pintu pertama, petugas yang di dalam udah tahu, udah ada yang calling gitu. Betul. Jadi udah disiapkan gitu ya. Nah, kenapa kita tidak bisa SOP yang seperti itu gitu ya. Jadi itu yang namanya tanggap gitu ya. Jadi tanggap itu adalah ketika
ada satu SOP yang accessible buat siapa saja. Betul katanya Mas Tio, sungkan kalau bolak-balik ngerepotin teman gitu ya. Mereka hanya ingin ada fasilitas yang akses untuk mereka mau masuk kampus, keluar kampus, masuk toilet dan sebagainya. Itu yang paling penting menjadi perhatian. Jadi kalau kita mau membangun Indonesia yang inklusif, Indonesia yang ramah terhadap disabilitas, ya fasilitasnya harus dibuat. Makanya ini tolong didengarkan para calon-calon gubernur, wali kota, bupati yang akan berlaga sebentar lagi. Jangan lupa pada teman-temannya Mas Tio ini ya. Penyediaan fasilitas supaya teman-teman disabilitas ini bisa lebih mandiri gitu ya. Itu yang pengen katakan tadi oleh Mas Tio, suasananya atau lingkungan yang nyaman menurut saya adalah yang bisa accessible itu, karena tidak hanya untuk teman-teman disabilitas tapi juga para lansia ini yang juga pastinya akan membutuhkan hal tersebut. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan bersama dengan Bu Pinky Saptandari, beliau Ketua BK 3S Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Mas Beandro, dosen antropologi FISIP UNER, dan juga ada Tio ya sahabat, mahasiswa disabilitas dan sekarang sedang berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semester berapa Tio? Semester 3 Bu. Wah, semester 3. Sudah mempelajari apa saja? Sudah mempelajari kayak wawancara. Bukan wawancara. Oh, wawancara kayak gini ya? Bukan. Bukan. Kayak mengamati aja, kayak mengamati satpam. Wawancara masih belum sih Bu. Ini lagi proses belajar, observasi kayak bikin kuesionernya gitu Bu. Sejauh ini nyaman tidak dengan lingkungannya, dengan jurusan perkuliahannya, seperti apa Tio? Ya, awalnya nyaman. Awalnya nyaman. Tapi kesini lihat teman-temannya ya agak gimana gitu. Terus tapi nggak apa-apa, sudah kuat. Sudah kuat ya. Ya, tetap Harus semangat kuat. ya. Tetap semangat karena perjalanan masih panjang ya. Kita tunggu dia wisuda ya. Betul, karena 4 tahun lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi harus tetap bersemangat karena tentunya akan banyak orang yang membutuhkan Tio, apalagi teman-teman Tio itu akan bisa memberikan Tio bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa seperti Tio. Karena empatinya beda. Betul. Empatinya Tio terhadap temannya berbeda dengan empatinya psikolog yang lain. Ya. Tio akan lebih bisa merasakan. Iya, bisa merasakan teman-teman yang seperti Tio. Itu semangat yang harus dibangun ya Tio ya. Mau teman kayak gimana, Tio tetap harus semangat ya. Kita bicara berkaitan tentang peningkatan kapasitas dalam tanggap kebencanaan pada pemuda disabilitas untuk membangun masyarakat inklusif. Kita pengennya supaya masyarakat semuanya itu lebih aware terkait dengan teman-teman inklusif ini supaya mereka bisa mencapai segala cita-cita dan harapan yang tertinggi lah yang pengennya mereka gitu. Kalau menurut Bu Pinky, apalagi yang harus lebih ditingkatkan supaya teman-teman ini bisa merasa lebih nyaman dengan lingkungannya, Bu Pinky? Iya, memang kalau saya melihat sih ini soal jam terbang juga ya. Bagaimana di kampus UNER, kampus Muhammadiyah yang memang sudah inklusi, tapi juga tetap tidak mudah gitu ya. Pertama, mereka yang inklusi yang berkebutuhan khusus ini kan silih berganti juga ya. Lalu kepemimpinannya juga silih berganti sehingga kebijakannya seringkali juga tidak selalu sama gitu ya. Misalnya juga tentang tadi fasilitas toilet, kamar mandi, lalu kemudian kalau dia musola belum tentu itu ramah kepada mereka gitu ya. Jadi bingung dia mau sholatnya seperti apa, di mana seperti itu. Jadi memang
semangat inklusi dengan memberi ruang yang sama kepada teman-teman yang berbeda itu harus terus ditanamkan, harus terus diwartakan supaya menjadikan ini sebuah kebijakan dan juga program yang nyata gitu ya. Jangan reaktif tapi responsif. Kalau responsif itu kan bertanggung jawab. Ya aku dan terima Tio, maka universitasnya juga harus memberikan itu ruang yang fasilitas dan sebagainya dan juga mendidik mahasiswa yang lainnya juga supaya gitu. benar-benar lingkungannya adalah lingkungan inklusif gitu. Betul, dan nyaman buat mereka-mereka ini sudah minoritas merasa tidak nyaman, itu kan kasihan mereka gitu ya. Nah, kadang-kadang ini bukan soal bahwa mereka yang lainnya itu punya sikap yang tidak baik, tapi tidak tahu. Nah, ketidaktahuan itu bagaimana caranya menghadapi. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu itu pura-pura tahu gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, gitu. Akhirnya jadinya sok tahu. Iya. Itu Bu. Nah, kalau menurut Mas Biandro seperti apa? Apa nih yang harus ditingkatkan supaya masyarakat ini benar-benar bisa mencapai masyarakat yang inklusif itu tadi? Ya, kalau dari saya mungkin pemahaman dari setiap mahasiswa, kalau misalkan kita berbicara pada konteks pendidikan ya seperti itu Mbak, pemahaman terkait dengan keberbedaan, kemudian inklusivitas dan lain-lain. Kalau saya sendiri ya, saya ketika mengajar di kelas gitu mungkin ya saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya, kita belajar antropologi itu belajar tentang kebudayaan, kita belajar tentang keberbedaan. Maka dari itu kita harus bisa menerima segala perbedaan yang ada dan kita bukan menjadi seorang pembenci. Nah, saya rasa spirit atau semangat untuk menggaungkan terkait dengan inklusivitas dan rasa toleransi terhadap keberbedaan itu tidak hanya harus dilakukan oleh 1-2 orang saja. Misal dosen ya beberapa dosen saja, tapi semua, seluruh elemen tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat bahkan itu perlu memberikan pemahaman terkait dengan masyarakatnya ya, terkait melalui pengaruhnya tentu saja terkait dengan inklusivitas ini. Nah, ada orang-orang atau saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita tetapi mereka memiliki semangat yang sama dengan kita. Nah, ini yang harus kita tekankan. Maka dari itu kita harus mengedepankan rasa saling menghargai, toleransi itu tadi. Dan saya rasa pendidikan untuk para pengajar mungkin atau dosen sendiri, mungkin guru dan lain-lain, atau tokoh masyarakat mungkin juga terkait dengan inklusivitas ini juga penting, Mbak. Ya, jangan sampai ini kadang-kadang kan masih dipakai sebagai bercandaan ya, Bu. Betul. Ya. Itu tuh yang masih itu tuh yang juga harus lingkungan sekolah gitu ya, masih buat bercandaan, itu kan juga harus mulai dihilangkan lah ya. Kalau menurut Pinky apa yang harus diperbaiki? Bukan hanya meningkatkan nih, berarti harus diperbaiki juga. Betul, jadi mungkin kita juga selain kita memberi reward, menghargai pada mereka-mereka yang sudah inklusi, kita juga harus memberikan sanksi sosial juga gitu ya. Sanksi sosialnya misalnya ya, ketika dia mendaftar jadi kepanitiaan hari disabilitas, tapi kita tahu bahwa dia sikapnya tidak inklusi, ya tidak boleh dimasukkan karena nanti akan bisa jadi dia akan menjadi pendamping atau jadi panitia yang akan mungkin bisa melecehkan, membuli dari peserta yang akan didampingi. Jadi betul-betul harus ada semacam seleksi gitu ya, dan kemudian tadi reward punishment itu harus kita terapkan karena masyarakat ini kan memang harus dididik ya. Iya, betul. Bagaimana mendidik mereka praktek-praktek inklusi ini tidak hanya dalam sikap tapi juga perilaku dan tutur kata ya. Kadang di dunia nyatanya diam, tapi di medsosnya mulutnya luar biasa. Ya, gitu ya. Lebih pedas dari tajam silet.
ada yang setajam silet, ada yang sambelnya level 50 Iya. gitu. Pedesnya luar biasa. Ya, itu yang harus dididik juga. Jadi teman-teman dari komunikasi mungkin harus ada semacam juga reward punishment ya untuk pengguna medsos dan sebagainya. Bagaimana sih berempati gitu ya, menggunakan kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang bijaksana supaya tidak menyakitkan dan sebagainya. Karena mereka sendiri tidak sadar bahwa ketika mereka melakukan itu, walaupun nanti dihapus, itu udah jejak digital itu susah dihapus. Itu kayak penemuan arkeologi ya. Betul. Akan ada Iya. sampai kapanpun. Betul. Jadi hati-hati juga. Nah, itu setiap ilmu kan punya cara ya. Jadi teman-teman komunikasi bisa melakukan apa untuk membangun inklusi itu di komunikasi langsung maupun digital. Nah, teman-teman psikologi bisa mengubah apa? Bagaimana sih praktek untuk empati? Ya. Bagaimana menjadi how to be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Diam itu emas misalnya, itu kan juga nggak mudah ya. Kita suka nyela gitu kan daripada mendengar gitu ya. Padahal kupingnya 2, mulutnya 1. Iya. Bagaimana kalau mulutnya 2 gitu ya, tambah ngomongnya nggak mandek-mandek gitu kan gitu ya. Jadi itu mungkin jadi semua disiplin ilmu termasuk antropologi yang pendekatannya holistik komprehensif bisa mengajarkan cara membentuk semangat praktek inklusi itu seperti apa dengan cara-cara yang mudah dan nyata gitu ya, melalui permainan ya, bisa melalui diskusi tentang bahasa. Udah kamu ngomong, ternyata omonganmu itu ada yang harus di skip. Gitu ya, itu betul. harus diajarkan karena kan Jawa Surabayaan sama Jawa Tengah kan beda. Orang Jawa Tengah pasti kaget-kaget kalau ke Surabaya pertama kali. Banyak istighfar. Iya kan Mas Wak? Iya betul. Itu jadi betul. Jadi PR kita banyak Mbak. Jadi saya kira ini untuk semua pun yang mendengarkan acara ini walaupun tidak ikut berkontribusi, tolonglah untuk semangat inklusi, tidak membedakan atau memarginalkan teman-temannya Mas Tio ini mulai kita praktekkan dari diri kita sendiri. Mulai dari kapan? Ya sekarang juga. Gitu ya. Dan untuk para orang tua juga sangat penting untuk mengajarkan anak-anaknya menghargai atau meningkatkan empati untuk lingkungan yang kecil ini dulu supaya teman-teman nantinya anak-anak itu juga akan bisa paling tidak kamu jangan seperti itu ya. Karena sesama teman itu akan lebih mudah untuk mengingatkan daripada yang usia lebih tua ke yang muda gitu ya. Itu akan lebih berdampak, berefek. Nah, terakhir sebagai closing statement, Tio sebagai seorang mahasiswa disabilitas, apa sih harapan dari Tio yang pengen disampaikan? Apa Tio? Ungkapkan. Wah. Kan itu juga ada ilmunya kalau di psikologi supaya kepinginan saya seperti ini supaya lebih lega. Apa sih Tio harapannya? Harapan saya itu orang-orang di sekitar di manapun kalian berada, orang disabilitas itu mau dibantu, ingin dibantu, tapi harus ikhlas. Nggak usah kayak basa-basi. iya bully nanti akhirnya basa-basi bully nanti. Ya kalau ingin membantu saja. Yang ikhlas. Jangan ada di belakangnya gitu ya, gitu. Ikhlas aja kalau mau bantu Ikhlas ya bantu aja. gitu ya. Toh juga kita sama gitu. Mereka juga kadang kan butuh bantuan juga. Jadi sama-sama gitu ya. Saat tertentu mungkin Tio yang bantu mereka, ya kan? Bisa saja dan itu sangat mungkin sangat gitu ya. mungkin. Saling membantu. Saling membantu. Itu yang terpenting gitu ya. Terutama teman-teman yang memang punya teman atau lingkungan yang disabilitas ya. Bantu tuh ikhlas.
biar Tuhan yang membalas gitu ya. Ya, betul ya. Nah, Nggak usah pakai tapi. Ya nggak usah pakai tapi, ikhlas, pokoknya bantu titik gitu aja ya Tio ya. Supaya teman-teman teman-teman disabilitas ini punya lingkungan yang nyaman gitu ya sahabat, dan kita tidak pernah tahu, jangan sampai yang membuli itu nanti juga akan merasakan sesuatu yang tidak enak gitu ya Tio ya. Yakin aja semua akan kembali ke teman-teman Tio. Terakhir untuk Mas Biandra sebagai dosen antropologi FISIP UNER, apa nih yang pengen disampaikan sebagai closing statement Mas? Ya, kalau dari saya, kita sebagai manusia itu pada dasarnya semua sama, ya, semua sama, dan kita harus mengedepankan toleransi itu tadi, toleransi, kemudian rasa saling menghargai, saling menghormati, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman kita yang difabel, ya, kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin tidak memiliki kebutuhan khusus seperti itu, ya kita harus bisa menghargai mereka sebagai sesama kita, karena mereka sama-sama saudara kita. Mereka seperti kata Mas Tio tadi, kita perlu dibantu, tapi bantulah dengan ikhlas dan lain-lain, ya, tanpa ada tendensi, tanpa ada embel-embel di belakangnya, dan jauhi segala sesuatu hal yang berbau dengan bullying, karena sekali lagi, kita sebagai manusia itu sebenarnya ditakdirkan itu sama. Ya. Itu dari saya. Jadi itu yang terpenting ya, sahabat. Bu Pinky. Ya, terima kasih. Jadi dari pembahasan ini saya ingin mengajak sekali lagi semua pihak, apakah keluarga, apakah dunia pendidikan, mari kita sama-sama membangun masyarakat yang inklusif, yang saling menghargai, menghormati. Keberbedaan itu adalah keniscayaan, karena memang kita dasarnya adalah semua adalah ciptaannya, dan Allah itu Tuhan yang Maha Esa yang memang menciptakan keberbedaan itu. Jadi mari kita hargai, kita hormati, dan saling menghargai dan menghormati itu, karena dengan demikian kita saling mengisi kehidupan ini, melengkapi menjadi Indonesia yang maju dan bermartabat. Sesuai dengan semangat dari Hari Sumpah Pemuda 2024, maju bersama Indonesia Raya. Itu yang terpenting ya, sahabat. Dan Tio, semangat, kita tunggu 3,5 tahun ya sebagai sarjana psikologi. Ya, amin. Tetap semangat untuk menjalankan hari-harinya, dan terima kasih Bu Pinky, terima kasih Mas Biandra sudah hadir, sudah banyak memberikan kita insight tentunya ya sahabat, supaya masyarakat kita lebih berempati dan menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan atau masyarakat yang inklusif. Betul. Itu harapannya. Ya sahabat, dan tetap stay tune karena perjalanan atas kota masih akan lanjut menemani Anda. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih semuanya.